Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Ulfitia Fauzia, NPM 1921650666 akan memaparkan review Jurnal Ekonomi Moneter mengenai Foreign Direct Investment atau disingkat FDI. Review jurnal yang pertama dengan identitas jurnal ekonomi yang berjudul Pengaruh Kurs, Inflasi, LIBOR, dan PDB terhadap Foreign Direct Investment atau disingkat FDI di Indonesia. Penulis Reksi S. Tambunan, Yusbar Yusuf, dan Anthony Meyers. Volume 23 nomor 1 halaman 59 sampai dengan 84 tahun 2015. FDI merupakan investasi yang dilakukan perusahaan di suatu negara kepada perusahaan di negara lain dengan tujuan mengendalikan operasi perusahaan di negara lain tersebut. Dengan kata lain, FDI adalah investasi asing langsung yang bersumber dari luar negeri. Berdasarkan data realisasi FDI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM, khususnya periode 1998 sampai dengan 2013, di sini bisa kita lihat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Di sini bisa kita lihat perkembangan data realisasi FDI di Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2013 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Mengingat pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami guncangan ekonomi, krisis ekonomi yang menyebabkan realisasi FDI di tahun 1998 ini berada pada nilai 4.802,7 juta US dollar. Nah, bisa kita lihat ya di sini bahwa realisasi FDI pada tahun 1998 sampai dengan 2006 pasca krisis terus berfluktuatif. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga investor-investor, khususnya investor asing, menunda dan bahkan memindahkan investasinya ke negara lain. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru mengenai PMDN dan PMA, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut ditanggapi positif, ya direspon positif oleh para investor, ditandai dengan meningkatnya realisasi FDI di Indonesia di tahun 2007 dan di tahun 2008. Namun sayang, di 2009 realisasi FDI di Indonesia sempat menurun karena adanya krisis keuangan global yang melanda negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun 2008. Namun bagi realisasi FDI di Indonesia tidak terlalu buruk. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kembali nilai dari realisasi FDI di Indonesia sampai dengan 2013 terus meningkat. Selanjutnya, bagaimana kurs, inflasi, LIBOR, dan PDB berpengaruh terhadap realisasi FDI di Indonesia? Yang pertama, kurs rupiah terhadap dolar atau nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, investasi, maupun spekulasi. Berfluktuasinya nilai tukar berdampak pada sulitnya perhitungan biaya produksi. Dan dari ketidakpastian inilah, ketidakpastian perhitungan biaya produksi dapat mengurangi aliran investasi yang masuk ke dalam negeri. Sehingga kurs rupiah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap realisasi FDI di Indonesia.
karena perubahan kurs akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya yang kedua, inflasi. Inflasi memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap realisasi FDI di Indonesia. Karena inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan proses produksi akan berkurang. Nah, inflasi juga menyebabkan risiko kegagalan usaha yang semakin besar, yang pada akhirnya akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Selanjutnya, bagaimana LIBOR atau London Interbank Offering Rate berpengaruh terhadap realisasi FDI di Indonesia. LIBOR atau sering kita kenal sebagai suku bunga internasional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap realisasi FDI di Indonesia. Sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan yang berbanding terbalik atau negatif antara suku bunga dengan investasi. Namun, suku bunga internasional ini tidak terlalu berpengaruh terhadap FDI karena investor asing tidak hanya memperhatikan suku bunga luar negeri saja, akan tetapi juga memperhatikan suku bunga dalam negeri sebagai bunga acuan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana PDB harga konstan berpengaruh terhadap realisasi FDI di Indonesia. PDB merupakan salah satu acuan untuk menilai keberhasilan perekonomian suatu negara. PDB juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Indonesia karena pertumbuhan PDB yang kuat dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung yang masuk ke suatu negara. Dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya, permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Maka, keuntungan perusahaan juga pada akhirnya akan meningkat yang pada akhirnya akan menarik minat investor untuk berinvestasi. Selanjutnya, review jurnal yang kedua dengan identitas jurnal, Journal of Economic and International Finance dengan judul Impact of Foreign Direct Investment and Inflation on Economic Growth of 5 Randomly Selected Countries in Africa. Penulis Adeneyi Foluso Opeyemi. Volume 12, nomor 2, halaman 65 sampai dengan 73 tahun 2020. Jurnal ini berisi tentang bagaimana dampak dari adanya realisasi FDI dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara yang terpilih secara acak di Afrika. Yang pertama, FDI atau Foreign Direct Investment. FDI atau investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara terpilih secara acak di Afrika ini. Di antaranya Mesir, Afrika Selatan, Nigeria, Tanzania, dan Kenya. Dengan kata lain, dari adanya arus masuk FDI memberikan keuntungan kepada 5 negara tersebut. Dan juga selain itu, dari adanya arus masuk FDI ke suatu negara, maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas melalui transfer modal, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat meningkatkan tabungan, meningkatkan pengetahuan, dan akses teknologi berstandar internasional juga akan meningkat dan juga meningkatkan tingkat efisiensi. Selanjutnya yang kedua, inflasi. Ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa adanya dampak positif yang diberikan oleh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pernyataan yang lebih kuat menyatakan bahwa inflasi ini memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, adapun untuk kasus di 5 negara terpilih secara acak di Afrika ini ditemukan kesimpulan bahwa inflasi membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan, Nigeria, Tanzania, dan Kenya. Sedangkan Mesir memiliki hubungan yang positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana kenaikan satu inflasi akan meningkatkan 0,9% pertumbuhan ekonomi di Mesir. Selanjutnya, review jurnal yang ketiga dengan identitas jurnal, Journal of Economic and International Finance
dengan judul The Effect of FDI on Economic Growth and the Importance of Host Country Characteristics. Penulis Hossein El Boyassi, volume 7 nomor 2 halaman 25 sampai dengan 42 tahun 2015. Jurnal ini berisi tentang bagaimana pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi dan pentingnya karakteristik yang dimiliki negara tuan rumah atau negara penerima FDI. Pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan yang positif antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi, yang artinya arus masuk FDI atau investasi asing langsung ini akan memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh suatu negara atau negara penerima FDI tergantung kepada kondisi daya serap dan karakteristik negara tuan rumah tersebut. Sehingga, pentingnya karakteristik yang harus dimiliki negara tuan rumah atau negara penerima FDI guna menjamin kelancaran arus masuk FDI dan dapat mengambil keuntungan secara maksimal. Yang pertama, SDM yang memadai. Jika pengembangan SDM yang dimiliki suatu negara bagus atau di atas batas minimum modal manusia, maka negara penerima FDI tersebut bisa mendapatkan kontribusi yang positif secara maksimal dari FDI. Karena dilihat dari aliran modal masuk yang diberikan FDI, salah satunya difusi teknologi atau transfer teknologi, maka akan sangat memerlukan banyak SDM yang terampil yang bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang diberikan. Nah, pengembangan SDM ini juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat kesenjangan teknologi rendah. Agar negara tuan rumah mendapatkan keuntungan dari adanya arus masuk FDI, maka negara tuan rumah atau negara penerima FDI harus memiliki tingkat perkembangan teknologi tertentu. Karena apabila semakin jauh atau semakin besarnya tingkat kesenjangan teknologi yang dimiliki antara negara tuan rumah dengan negara investor, maka akan semakin sulit bagi negara tuan rumah beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang ditransferkan oleh negara investor. Selanjutnya yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang memadai. Hubungan antara realisasi FDI di suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat pembangunan infrastruktur yang dimiliki suatu negara. Sehingga negara harus memiliki tingkat pembangunan infrastruktur tertentu untuk mendapatkan manfaat yang positif dari arus masuk FDI. Selanjutnya yang keempat, perkembangan sistem keuangan. Perkembangan sistem keuangan di suatu negara harus memiliki tingkat perkembangan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan sistem keuangan ini juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kelima, keterbukaan perdagangan. Suatu negara harus memenuhi tingkat persyaratan keterbukaan perdagangan untuk mendapatkan manfaat positif dari adanya FDI. Keterbukaan perdagangan ini juga berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kualitas institusi. Suatu negara harus memiliki kualitas institusi atau kualitas kelembagaan yang tinggi di atas batas minimum untuk mendapatkan manfaat yang positif dari FDI. Nah, kualitas institusi yang tinggi juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Kurs, Inflasi, Libor, dan PDB terhadap FDI di Indonesia menjelaskan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketidakstabilan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap realisasi FDI di Indonesia. Juga tingkat inflasi yang rendah dan relatif stabil yang dimiliki oleh Indonesia memang berpengaruh negatif terhadap realisasi FDI, namun tidak begitu signifikan. Begitu juga dengan tingkat suku bunga internasional sebagai tolak ukur suku bunga dalam negeri juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan karena investor bukan hanya memperhatikan suku bunga internasional tetapi juga memperhatikan suku bunga dalam negeri sebagai acuan untuk berinvestasi.
Dan yang terakhir, PDB. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi FDI karena pertumbuhan PDB yang kuat akan meningkatkan arus masuk FDI ke suatu negara. Jurnal yang kedua, Impact of Foreign Direct Investment and Inflation on Economic Growth of 5 Randomly Selected Countries in Africa. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh positif yang dibawa oleh FDI untuk pertumbuhan ekonomi 5 negara yang dipilih secara acak di Afrika. Sedangkan inflasi membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti bahwa FDI memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi cenderung melumpuhkan pertumbuhan ekonomi. Jurnal yang ketiga yang berjudul The Effect of FDI on Economic Growth and the Importance of Host Country Characteristics. Jurnal ini menjelaskan bahwa FDI berkontribusi positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi besar kecilnya kontribusi yang diberikan FDI tergantung pada kondisi karakteristik negara penerima FDI tersebut. Sehingga dari ketiga jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa FDI atau investasi asing langsung adalah sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial. Namun, ada beberapa faktor seperti kurs, inflasi, suku bunga internasional dan PDB yang akan mempengaruhi besar kecilnya realisasi FDI. Adanya hubungan yang positif antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga FDI memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh tergantung dari karakteristik negara penerima FDI tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.